Shalom teman-teman semua, senang sekali bisa ada di hadapan kalian semua. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri sama-sama kalau space teman-teman memungkinkan. Kalau misalnya nggak memungkinkan, it's okay, nggak apa-apa, silakan duduk. Kita mau sama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. So walaupun jarak kita terpisah jauh, tapi saya percaya bahwa hadirat Tuhan nyata atas setiap kita. Kita naikkan satu pujian yang sangat memberkati saya dan saya harap itu juga bisa memberkati teman-teman semua. So, come on, kita ambil sikap yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Thank you, Jesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, dengan apa kan ku balas Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Wow, selamanya. Wow, selamanya. Wow, selamanya. Wow.
segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Dengan apa Tuhan kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain dengan berikan yang terbaik Tuhan. Tuhan, kami gak dapat berikan apa-apa kecuali hidup kami Tuhan. Bapa, ajar kami untuk jadi penyembah-Mu yang terbaik, yang benar Tuhan. Aku mau menyembah-Mu sampai akhir hidupku Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Sampai akhir hidupku, ku mau menyembah-Mu. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak
ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkan ku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkan ku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku kan setia hanya pada panggilanmu, Yesus. Selamanya kau berkuasa, selamanya kau bertahta, Yesus. Oh, I love you, Jesus. Oh, how I love you, Jesus. I love you so much, Jesus. I love you, Lord. I love you. I love you. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Ku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya
kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, apapun yang datang di musim ini Tuhan, saya percaya bahwa Engkau Allah selalu beserta kami Tuhan. Kami gak mau menyerah atas keadaan Tuhan. Kami gak mau menyerah atas apa yang terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan, gak ada yang bisa kami balas selain memberikan kehidupan kami sampai akhir hidup kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa selama kami hidup Tuhan, apapun musim itu Tuhan, kami percaya kebesaran-Mu selalu menyertai kami Tuhan. Kami punya Allah yang hidup. Ini kekuatan kami Tuhan. Kekuatan kami bukan berasal dari apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Tapi kekuatan kami berasal daripada Engkau Tuhan. Bapak thank you buat waktu-waktu yang indah ini, pujian dan penyembahan yang indah ini Tuhan.
Kami sebentar mau dengarkan sharing firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mau menyampaikan sesuatu buat setiap kami. Ajar setiap kami Tuhan untuk dapat duduk diam, menyiapkan hati kami. Kami mau siapkan yang terbaik Tuhan. Kami mau siapkan catatan untuk kami catat. Kami mau merenungkan itu siang dan malam Tuhan. Dan terlebih Bapak, kami gak hanya mau jadi pendengar firman Tuhan, tapi kami mau praktekkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Bapak, berkati hamba-Mu yang berbicara Tuhan, biar apa yang berasal daripada lidah bibirnya itu berasal daripada Engkau, berasal dari isi hati-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapak, thank you buat semuanya. Kalau kami masih boleh ibadah Tuhan, kami bisa melihat ibadah secara online, kami bersyukur Bapak, thank you. Tuhan terima kasih buat firman-Mu juga yang masih bisa kami dengar Tuhan. Semua teman-teman yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom saudara, senang bertemu kembali dalam ibadah online ini. Biar kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Saudara, hari ini dalam ibadah kita sebetulnya ada sebuah peringatan yang tidak kalah pentingnya dengan Natal, Paskah, ataupun peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang baru kita peringati 10 hari yang lalu, saudara. Hari ini disebut sebagai peringatan Hari Pentakosta atau Hari Pencurahan daripada Roh Kudus. Dan ini semua merupakan rangkaian penting, saudara, dari semua yang Tuhan mau kerjakan dalam misinya menyelamatkan dan memulihkan kita manusia di dunia ini. Mari saudara, saya mau tunjukkan bahwa Tuhan sudah menjelaskan dan merencanakan semuanya ini. Kita lihat dalam salah satu ayat firman Tuhan, dikatakan sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Nah, saudara, kita lihat ya di ayat ini, saudara ya. Sebelum Paskah, Tuhan menyadari nih bahwa setelah Paskah dia akan segera selesai tugasnya di muka bumi ini. Tapi Yesus menyadari bahwa bukan berarti tugas dia selesai, tapi apa yang Tuhan mau kerjakan selesai. Tapi masih berlanjut. Dan apa yang masih berlanjut, saudara? Dia sampaikan tentang Roh Kudus. Mari kita baca ayatnya bahwa dalam pembicaraan bersama dengan murid-muridnya ini, saudara, dia menyampaikan tentang Roh Kudus. Ini kalau sudah tidak tahu, ini pembicaraan yang khusus, saudara, di mana Yesus hanya berkumpul dengan 12 muridnya, saudara. Dikatakan sebagai berikut, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Saudara, jelaskan dikatakan bahwa Tuhan tidak selesai dengan apa yang dia mau kerjakan. Dia mau membawa kepada kesempurnaan. Dan dalam dia membawa kepada kesempurnaan, dia memberikan Roh Kudus. Dia curahkan Roh Kudus. Dan dia sudah kasih tahu bahkan sebelum peristiwa Paskah, pengorbanan dia terjadi, saudara. Dan Roh Kudus ini wow, luar biasa, saudara. Tadi saudara mendengarkan, dia sebagai penolong yang mau menyertai kita selama-lamanya. Tuhan tidak mau sekali-kali membiarkan atau meninggalkan kita, saudara. Itulah sebabnya Roh Kudus hadir sebagai penolong. Dan belum stop sampai di sana, saudara. Kita lihat selanjutnya, saudara. Kita baca ayat selanjutnya. Mari kita katakan sama-sama, saudara. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin, saudara. Tuhan katakan dia hadir sebagai penolong, dia hadir sebagai penghibur, supaya terus saudara merasakan bahwa sebetulnya Tuhan ada di tengah-tengah kita, saudara. Dan saudara, mari kita lihat satu bagian ayat lagi sebelum kita masuk tema khotbah hari ini, saudara. Makanya dia mengatakan sebagai berikut. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan kamu akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran,
sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya ialah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan lebih berguna buat dia untuk dia pergi kembali, saudara. Karena Yesus menyadari ketika dia datang ke muka bumi ini kan dia menjelma sama seperti kita manusia, saudara. Nah, sebagai manusia dia terbatas bisa menyertai orang-orang percaya yang sudah tersebar di mana-mana. Itulah sebabnya dia mengatakan dia mengirim Roh Kudus yang bisa menyertai di mana-mana, karena sebagai roh dia tidak terbatas. Dia bisa berada di setiap kehidupan orang yang percaya kepadanya. Makanya hari ini saudara, dalam rangka memperingati kehadiran Roh Kudus, saya mau mengajak saudara, kita betul-betul mengerti apa hal-hal yang mengagumkan, yang sudah dipersiapkan dengan kehadiran dari Roh Kudus. Itulah sebabnya tema firman Tuhan hari ini boleh katakan sama-sama dengan saya saudara, hal-hal mengagumkan dari Roh Kudus. Lewat firman hari ini saudara, kita mau menemukan apa hal-hal mengagumkan dari Roh Kudus yang Roh Kudus mau kerjakan dalam kehidupan kita semua lewat kehadirannya saudara. Mari kita lihat sekarang yang pertama saudara. Yang pertama adalah seperti tadi sudah kita baca, sudah dikatakan Roh Kudus adalah penolong. Boleh katakan sama-sama dengan saya saudara, Roh Kudus adalah penolong. Amin. Roh Kudus adalah penolong. Saya mau mengajukan sebuah pertanyaan yang sebetulnya sudah sangat diketahui dengan jelas jawabannya. Tapi tujuannya biar mengingatkan kepada kita semua lagi saudara. Adakah di antara kita yang merasa tidak perlu ditolong lagi saudara? Saya yakin jawabannya saudara, tidak ada. Karena kita semua perlu ditolong saudara. Kita semua sangat membutuhkan pertolongan orang lain dari waktu ke waktu. Dan juga pasti pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya dalam kehidupan kekristenan, Tuhan mengingatkan saudara, ada satu kebiasaan yang perlu kita bangun. Mari kita mau baca ayatnya bersama-sama saudara. Katakan sama-sama dengan saya, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jelaskan saudara ya, bahwa kita perlu ditolong. Walaupun saya mau mengingatkan kepada saudara-saudara, bahwa jangan terus kita mau ditolong saudara. Kalau kita terus perlu ditolong, berarti kita nggak bertumbuh. Namun sangat jelas di sini saudara bahwa kita perlu ditolong. Nah, saya mau ingatkan satu hal yang sering saya kutip saudara, sudah berulang kali maksud saya saudara dalam khotbah-khotbah saya, dalam kita mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan dalam kedaulatannya menetapkan pertolongannya dicurahkan lewat 3 hal. Semua yang bisa menolong kita Tuhan saudara. Tapi dia memutuskan ada 3 saluran. Masih ingat saudara yang sering saya pakai? Nomor 1 adalah salurannya Tuhan sendiri. Nomor 2 adalah Tuhan memakai pemimpin rohani untuk menolong kita. Dan nomor 3 adalah saudara-saudara seiman kita. Tetapi saudara kita harus hati-hati. Jangan sampai karena kita pernah didoakan oleh pemimpin rohani kita, atau pernah didoakan oleh saudara seiman kita, lalu kita berpikir, oh pertolongan Tuhan cuma saya alami kalau ada pemimpin rohani mendoakan saya. Kalau ada saudara seiman mendoakan saya. Saudara harus ingat seperti tadi saya katakan bahwa Tuhan dalam kedaulatannya menetapkan bahwa dia dalam menolong kita saudara, ada 3 saluran. Dan salah satunya adalah Tuhan menolong sendiri secara langsung. Dan inilah peranan Roh Kudus saudara. Dia hadir sebagai penolong. Ada bagian Tuhan hanya menolong langsung kepada kita. Dan kalau saudara rasakan langsung pertolongan Tuhan. Kalau saudara rasakan langsung seperti ada sebuah penghiburan yang khusus. Seperti ada sebuah keberanian yang khusus. Itu karena Roh Kudus yang bekerja langsung dalam kehidupan kita semua saudara. Itulah sebabnya yang pertama, ingat Roh Kudus hadir sebagai penolong. Itulah hal yang mengagumkan yang dia mau kerjakan dalam kehidupan kita semua. Mari pastikan saudara,
dalam kita memperingati hadirnya Roh Kudus, kita pastikan kita mengalami pertolongan Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita semua, saudara, di mana Dia hadir sebagai penolong. Dan minimal ada satu hal yang paling sering dilakukan Roh Kudus dalam Dia hadir sebagai penolong. Dan ini akan saya ingatkan dulu kepada saudara-saudara, sebelum kita lihat hal yang kedua, hal yang mengagumkan berhubungan dengan apa yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita semua. Mari kita lihat ayat ini, saudara. Apa yang Roh Kudus akan kerjakan dalam menyatakan pertolongan kepada kita semua. Katakan sama-sama dengan saya, saudara. Dikatakan Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin, saudara. Saudara, Roh Kudus akan membantu mengingatkan. Sebagai penolong, ini satu hal yang Dia akan kerjakan dalam kehidupan saudara-saudara. Dia ingatkan firman Tuhan yang saudara baca. Dia ingatkan janji-janji yang luar biasa. Dia ingatkan juga pengalaman-pengalaman pribadi yang kita punya dengan Tuhan. Supaya kita tuh tidak pernah goyah, saudara. Atau terus tinggal dalam kegoyahan kita ketika kita goyah, saudara. Roh Kudus adalah penolong. Ini hal yang pertama yang mengagumkan yang Roh Kudus mau kerjakan dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Mari kita lihat yang kedua sekarang, saudara. Apakah hal yang kedua, saudara? Katakan sama-sama dengan saya. Roh Kudus adalah penghibur. Katakan sekali lagi sama-sama. Roh Kudus adalah penghibur. Saudara, saya senang dengan kata-kata yang saya tampilkan di PowerPoint, saudara. Kalau kita sebagai orang percaya, kita selalu akan mengatakan begini, saudara. Saya selalu memerlukan Roh Kudus penghiburku. Amin, saudara. Saudara, Roh Kudus hadir sebagai penghibur. Kenapa, saudara? Sekali lagi, karena kita dari waktu ke waktu butuh penghiburan. Nah, saudara, tapi saya mau ingatkan dulu kepada saudara-saudara tentang keberadaan kita sebagai manusia. Kalau saudara lupa, ya, saya mau tampilkan PowerPoint ini, saudara. Saudara, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Saudara, berarti ada bagian tubuh, ada bagian jiwa, dan ada bagian roh. Dan tiga-tiganya ini saya mau ingatkan kepada saudara-saudara, butuh mengalami dihiburkan. Tapi saudara, kita harus sadar, tubuh dan jiwa itu memang bisa dihibur dengan hal-hal yang jasmani. Hal-hal yang kelihatan dalam sehari-hari. Tubuh dan jiwa bisa dihibur oleh makanan yang kita bisa nikmati. Tubuh dan jiwa bisa dihibur dengan tempat rekreasi yang kita kunjungi. Atau tempat-tempat pemandangan yang indah di daerah pegunungan, di daerah pantai yang kita kunjungi. Atau juga saudara, bisa dihibur dengan kita berkumpul dengan teman-teman. Tetapi saya mau ingatkan, kita sebagai manusia, bedanya dengan makhluk hidup yang lain, saudara, mempunyai yang namanya roh. Nah, saudara mungkin ada yang pernah mengalami begini, saudara. Saudara kok merasa stres, merasa capek, merasa lelah, saudara. Dan saudara kemudian mengambil cuti. Saudara pergi kulineran, saudara mengunjungi tempat-tempat rekreasi sambil berkumpul dengan teman-teman. Tetapi saudara, selesai cuti, dan besoknya saudara bekerja lagi seperti biasa, atau melakukan kegiatan lain seperti biasa, entah sekolah, berkuliah, dan lain sebagainya, saudara mulai stres lagi. Saudara mulai lelah lagi. Saudara, sebetulnya itu menunjukkan yang stres adalah roh kita. Yang perlu dihibur adalah roh kita. Saya yakin bukan kebetulan, saudara, kalau hari-hari ini lewat pandemi ini Tuhan izinkan kita nggak bisa jalan-jalan, kita tidak bisa kulineran, kita kesulitan ngumpul dengan teman-teman kita, saudara. Karena Tuhan mau kasih tahu bahwa ada bagian roh yang kita mulai abaikan, saudara. Ada bagian roh yang kita mungkin tidak perhatikan dengan baik, yang membutuhkan penghiburan juga, saudara. Itulah sebabnya, yuk mari kita mau alami, saudara, apa yang Roh Kudus bisa lakukan untuk menghibur kita. Dan mari kita mau baca ayatnya, bagaimana dia menghibur kita. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman.
Saudara, tolong perhatikan di sini. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, penghakiman. Cara Roh Kudus menghibur kita, saudara, adalah dia mau menginsafkan. Saudara perhatikan kata menginsafkan bukan menuduh. Dia memberikan conviction kalau bahasa Inggrisnya. Bukan condemnation. Kalau iblis itu melakukan condemnation. Dia menciptakan rasa tertuduh. Bedanya begini saudara. Kalau conviction, Roh Kudus akan mengatakan, kamu punya dosa loh. Kamu harus berbalik kepada kebenaran. Kalau enggak ada akibat-akibat yang tidak menyenangkan. Kalau condemnation, akan muncul seperti begini. Kamu tuh udah gak layak karena dosa-dosa ini. Kamu udah gak pantas disebut sebagai orang Kristen. Kamu harusnya masuk neraka. Lihat perbedaannya saudara, cuman menciptakan hal-hal yang membuat saudara semakin merasa gak layak. Semakin merasa gak pantas saudara. Nah itu yang Tuhan gak mau kita alami saudara. Dan itulah tujuan kehadiran Roh Kudus dalam menghibur kita. Dia mau supaya saudara yakin saudara tetap berharga. Di balik segala kelemahan saudara, di balik segala kegagalan saudara, saudara masih berharga saudara. Makanya yuk hati-hati saudara. Kadang-kadang memang juga iblis dalam menciptakan condemnation saudara, dia memakai sama kita manusia. Kalau kita mendengar ucapan-ucapan yang seperti tadi saudara, kamu gak layak, kamu gak pantas, kamu harusnya masuk neraka aja. Bukan kalau Roh Kudus adalah kamu salah loh. Kamu harus bertindak yang benar. Kembalilah. Jangan sampai nanti kamu menerima akibat-akibat yang buruk. Nah itu bedanya sangat jelas saudara. Mari kita perhatikan kalau kita tegur. Apakah kita sedang mengalami Roh Kudus menginsafkan kita. Atau saudara, iblis coba menciptakan condemnation. Nah yang kita mau alami ketika kita salah. Alami Roh Kudus menginsafkan kita. Sehingga kita merasa terhibur. Jangan izinkan condemnation, rasa tertuduh yang muncul di tengah-tengah kita semua. Dan itulah saudara hal yang kedua yang mengagumkan daripada Roh Kudus. Dia mau menjadi penghibur saudara. Dia mau membuat saudara walaupun ada kegagalan, walaupun ada dosa, saudara diinsafkan untuk balik kepada kebenaran. Dan mempunyai keyakinan bahwa saudara terus bisa maju dalam perubahan saudara-saudara sekalian. Luar biasa sekali saudara. Roh Kudus bukan cuma penolong. Tapi Roh Kudus juga adalah penghibur. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya saudara, apa hal mengagumkan yang Roh Kudus mau kerjakan dalam kehidupan saudara-saudara sekalian? Mari kita mau baca terlebih dahulu ayatnya saudara. Kita lihat sama-sama ayatnya. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara, saya sengaja tampilkan ayat yang ke-9 untuk mengingatkan kepada saudara-saudara, firman yang dikatakan di sini saudara adalah perkataan Yesus hanya beberapa menit sebelum dia naik ke sorga saudara. Tentunya ini perkataan yang sangat penting sekali saudara. Dan apa yang dia katakan ini saudara, ini yang menunjukkan hal ketiga. Dan hal yang terakhir, akan hal-hal yang mengagumkan yang Roh Kudus mau kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita mau katakan sama-sama saudara, yang ketiga dan yang terakhir adalah Roh Kudus pemberi kuasa bersaksi. Ya, katakan sekali lagi saudara, Roh Kudus pemberi kuasa bersaksi. Saudara, kita mungkin pernah mendengar bahwa manusia katanya punya 3 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah sense of belonging atau kebutuhan dimiliki, merasa ada orang yang memiliki. Saudara, tahukah Roh Kudus menjawab kebutuhan-kebutuhan ini? Ketika saudara merasa saya punya kebutuhan rasa dimiliki atau sense of belonging, Roh Kudus hadir sebagai penolong. Supaya saudara tahu, saudara gak pernah sendirian loh saudara. Saudara gak pernah sendirian. Dia terus mendampingi saudara, menyertai saudara bahkan untuk selama-lamanya. Supaya saudara betul-betul merasakan saudara mempunyai sense of belonging. Yang kedua sudah dikatakan manusia mempunyai kebutuhan sense of worthiness. Rasa berharga saudara. Dan saudara tahukah, ketika Roh Kudus hadir sebagai penghibur,
dia adalah pribadi yang mau memberikan rasa berharga. Itulah sebabnya kenapa dia tugas utamanya pengen menginsafkan kita. Saudara, ketika kita diselamatkan, kita diterima apa adanya. Saya sudah sering katakan ini, saudara. Itulah sebabnya kita perlu masih banyak alami perubahan. Dan Tuhan mengatakan kita terus-menerus perlu diperbaharui. Dan Roh Kudus hadir untuk menghibur dengan apa, saudara? Dia menginsafkan kita. Sehingga kita terus menemukan keberhargaan kita. Dengan semakin bertumbuh serupa dengan Kristus. Luar biasa sekali, saudara. Dan yang ketiga, saudara, adalah sense of competence. Dan Roh Kudus sebagai pemberi kuasa untuk bersaksi, dia menjawab kebutuhan yang ketiga ini, saudara. Dia memberikan satu keyakinan bahwa kita ini berdaya guna atau mempunyai kemampuan, yaitu kemampuan bersaksi, saudara. Dan kemampuan bersaksi ini, saudara, seharusnya tidak lagi ada yang mengatakan, saya nggak bisa kalau saudara percaya kepada Yesus dan alami Roh Kudus. Karena dia betul-betul pengen memampukan saudara. Memampukan saudara dimanapun saudara berada. Orang-orang boleh mendengar kesaksian kehidupan saudara-saudara sekalian. Dan saudara, Roh Kudus sungguh serius untuk memperlengkapi saudara supaya saudara punya kemampuan. Itulah sebabnya saudara, dia memberikan karunia-karunia. Mari kita mau memperhatikan bagian ayat yang terakhir yang kita mau baca dalam firman hari ini, saudara. Dalam 1 Korintus pasal 12, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10, kita bisa melihat, saudara, bagaimana dia sungguh-sungguh memberikan kepada kita, saudara, kemampuan lewat karunia-karunianya. Mari baca sama-sama dengan saya, tapi sementara saudara membaca, perhatikan huruf-huruf yang diberikan warna yang berbeda, saudara. Ya, mari kita baca sama-sama. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Yang berikutnya, saudara. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Dan kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Amin, saudara. Perhatikan hal yang luar biasa yang Roh Kudus mau kerjakan, saudara. Nah, untuk membantu saudara mengerti, saya mau jelaskan dari ayat-ayat yang kita baca ini, saudara. Ada 3 hal penting yang saudara mesti perhatikan. Yang pertama, saudara, boleh katakan sama-sama dengan saya, tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Saudara, tiap-tiap orang, artinya kalau kita sudah dibaptis dengan Roh Kudus, saudara orang yang Tuhan karuniakan. Yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Tapi saudara, jangan lupa perkataan untuk kepentingan bersama. Roh Kudus memberikan karunia-karunia bukan untuk kita pamer kalau pakai bahasa Indonesia, ya saudara. Bukan untuk kita seolah-olah menunjukkan bahwa saya hebat. Tetapi bagaimana kita boleh menjadi berkat buat orang lain, khususnya dalam bersaksi, saudara. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya dari hal ini, saudara, boleh katakan sama-sama dengan saya, Roh Kudus yang memberikan. Amin, saudara. Roh Kudus yang memberikan. Saudara, karunia-karunia ini bukan karena kehebatan kita. Tidak sama sekali. Tapi Roh Kudus yang memberikan. Itulah sebabnya, saudara, gak perlu ada orang Kristen mengatakan begini, oh dia kan lebih pintar dari saya, lebih kaya dari saya, tentunya karunia roh bekerja lebih hebat. Tidak, saudara. Dikatakan karunia-karunia ini Roh Kudus yang mau berikan. Dan yang pertama tidak kalah penting, Roh Kudus mau berikan kepada tiap-tiap orang. Yang penting tiap-tiap orang itu punya kerinduan satu, untuk kepentingan bersama. Maksudnya dia ingin berdampak kepada sesamanya, saudara. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, saudara, tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama, di mana Roh Kudus yang memberikan.
Dan ada 9 karunia manifestasi. Nah, saya mau jelaskan ini, saudara. Sehingga saudara bisa semakin kagum dengan Roh Kudus. Dia memberikan 9 macam karunia. Dan disebut karunia manifestasi, maksudnya begini, saudara. Jadi, Tuhan mau lewat karunia ini, Roh Kudus itu semakin nyata dalam kehidupan saudara. Makanya kalau saudara mau bergerak dalam karunia ini, saudara akan merasa kagum. Hidup saya bisa dipakai loh, saudara. Dan orang lain juga bisa melihat kehadiran daripada Tuhan melalui Roh Kudus dalam kehidupan saudara lewat karunia ini. Karena saudara, karunia-karunia ini dibutuhkan. Sebagai contoh yang pertama, berkata-kata dengan hikmat. Ini karunia untuk menolong orang lain mendapatkan solusi. Jadi kalau ada orang mengatakan, yang kamu katakan itu jawaban buat saya. Itu karya Roh Kudus, saudara. Atau karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Itu artinya karunia membantu orang lain menemukan akar masalah. Kalau ada orang ngobrol dengan saudara terus mengatakan, wah, lewat pembicaraan dengan kamu, saya mengerti loh akar masalah saya. Atau karunia iman. Ini sedikit ada beda dengan iman yang secara umum semua orang Kristen miliki. Iman ini menekankan kepada perbuatan-perbuatan ajaib yang kita punya keberanian untuk melakukan. Terus ada karunia melakukan mujizat, perbuatan-perbuatan ajaib. Jadi saudara, kalau kita ketemu orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, kesembuhan Tuhan, mujizat dari Tuhan, itu tujuan daripada karunia manifestasi. Kemudian ada lagi karunia nubuat dan lain sebagainya. Semua karunia-karunia ini saudara, tujuannya adalah memampukan saudara bagaimana saudara boleh menjadi saksi Tuhan dan sekaligus akan membuat saudara merasa hidup saya berguna ya jadi orang Kristen. Dan Tuhan mau berikan, nggak pandang saudara seorang yang masih remaja, karena saya udah dengar anak remaja dipakai dalam karunia-karunia ini. Atau saudara sudah berusia lansia, 70 tahunan, tidak peduli saudara yang berpendidikan rendah, cuman mungkin sekolah SD, atau saudara sudah menyelesaikan pendidikan sarjana, bahkan pasca sarjana, Roh Kudus mau memampukan saudara. Ini luar biasanya Roh Kudus, saudara. Itulah sebabnya hari ini, saya mau mengajak saudara. Kalau kita memperingati hari Pentakosta, kalau kita memperingati hari turunnya Roh Kudus, saudara, mari alami hal-hal yang mengagumkan yang Roh Kudus mau kerjakan dalam kehidupan saudara dan juga saya tentunya. Yang pertama, mari alami saudara. Roh Kudus itu penolong. Saudara nggak perlu merasa sendirian. Roh Kudus akan menolong hal-hal yang secara khusus Tuhan mau melawat saudara. Seperti tadi saya katakan kan, ada bagian Tuhan tuh mau menolong kita. Dia mau menjamah secara langsung. Itu karya Roh Kudus. Yang kedua, alami Roh Kudus sebagai penghibur. Dia mau yakinkan hidupmu berharga. Itulah sebabnya karena kita masih dalam proses bertumbuh, kita masih bisa berbuat hal yang salah, dia mau insafkan kita akan dosa. Tapi pada saat yang bersamaan, kebenaran yang kita perlu mengerti supaya kita bisa tinggalkan dosa dan bertumbuh dalam jalan Tuhan. Dan juga mengingatkan akan penghakiman. Supaya kita sadar kalau kita nggak bertobat, akibatnya bisa juga serius buat kita semua, saudara. Dan yang terakhir, Roh Kudus mengatakan, saya mau membuat kamu merasa mampu dengan menjadikan engkau saksi. Yuk hari-hari ini saudara, kita sedang membangun gaya hidup murid suka bersaksi. Mari, kalau saudara alami pertolongan Tuhan, ceritakan kepada orang lain bagaimana Yesus menolong saudara. Dan saya yakin sekali lagi, di situ saudara boleh merasakan betul Roh Kudus berkarya dalam kehidupan saya. Dan saudara juga pada saat yang bersamaan semakin kagum akan karya Roh Kudus dalam kehidupan saudara-saudara. Mari alami apa yang Roh Kudus bisa kerjakan. Dan nanti saya mau doakan buat saudara-saudara. Roh Kudus hadir sebagai penolong. Roh Kudus hadir sebagai penghibur. Dan Roh Kudus hadir sebagai pemberi kuasa untuk bersaksi. Dengarkan pujian ini terlebih dahulu sebelum kita menaikkan doa penutup khotbah hari ini. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Mari saudara, kita mau berdoa mengakhiri pemberitaan firman hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah dalam kami memperingati hari Pentakosta, hari Engkau mencurahkan Roh Kudus, dengan tujuan Engkau mau menyempurnakan apa yang sudah Kau kerjakan lewat kematian-Mu di kayu salib. Biarlah sekarang kami semakin rindu mengalami apa yang Roh Kudus bisa kerjakan. Kami mengalami Roh Kudus sebagai penolong, sehingga kami tahu kalau ada saatnya Engkau tidak bekerja lewat sesama kayak manusia, entah itu pemimpin rohani kami atau saudara seiman kami. Kami tahu ada bagian yang Kau mau kerjakan langsung lewat Roh Kudus. Biarlah kami boleh mengalami bahwa Engkau adalah penghibur. Kalau Engkau menginsafkan kami, Engkau bukan membenci kami. Supaya kalau ada yang tidak benar, segera kami boleh dibenarkan. Dan kami boleh terus bertumbuh dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Dan yang tidak kalah penting, biarlah mulai hari ini Tuhan, kami semakin berani untuk bersaksi. Kami semakin berani menceritakan perubahan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Sehingga orang lain bisa merasakan cinta kasih-Mu lewat kesaksian kami. Dan kami pun bertumbuh semakin yakin akan kasih-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami menaikkan doa ini. Hai Disciples, welcome home. Walaupun sekarang kita beribadah di rumah kita masing-masing, tapi percayalah hadirat Tuhan dapat kita rasakan dimanapun kita berada. Info pertama, untuk memudahkan kita semua dalam mendapatkan info, marilah simpan nomor hotline WhatsApp di sisi Taman Surya pada nomor 0813 8964 1130. Anda dapat memperoleh banyak informasi seputar DCC pada nomor hotline tersebut. Atau Anda juga dapat follow akun Instagram DCC Taman Surya di @dcctamansurya. Info kedua, ingat ibadah DC Youth akan diadakan setiap minggu ke-1 dan ke-3 setiap bulannya, dimulai pada jam 11 pagi. Pastikan Anda tidak melewatinya. Info ketiga, Build Night akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 5 Juni, jam 19.45 melalui Google Meeting. Link akan di-share melalui sosmed DCC Taman Surya. Info keempat, Pika DC Youth diundur pada bulan Juli. Tanggal dan waktu akan diinfokan lebih lanjut. Info kelima, PWR Service yang diadakan pada tanggal 21 Juni diubah menjadi DC Youth Online Service. Info keenam, berikut adalah jadwal pembacaan ayat The Journey di sisi Taman Surya selama seminggu ke depan. Sekian info pada minggu ini. God bless. Selamat pagi Bapak Ibu, setelah kita mendengar khotbah dari hamba-Nya, mari kita terus menjadi pelaku firman Tuhan dan terus bertumbuh di dalam iring akan Tuhan. Mari kita akan angkat satu pujian. Kita siapkan hati kita untuk berdoa.
puji nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak, kami mau berdoa mereka yang berulang tahun di bulan Mei ini, Bapak Winarto, Ibu Lisyuven, Ibu Nirmala, Bapak Surya, Ibu Marlina, Ibu Lilitan, Ibu Meyanti, Bapak Ishak Gunawan, Bapak Dwi Mariono, Ibu Mulyasari, Ibu Elsye, Bapak Syukur, Bapak Windy, dan Fidel Manoa. Di dalam Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kiranya berkat-berkat Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas kehidupanmu, dan usiamu ditambah satu tahun sebagai penggenapan janji Tuhan. Terus penyertaan Tuhan sempurna atas hidupmu. Amin. Bapak, kami juga mau berdoa Bapak, biar gerejamu menjadi berkat di masa-masa social distancing ini Bapak. Kami percaya Bapak, gerejamu meringankan beban bangsa ini Bapak. Kami rindu gerejamu satu dengan yang lain saling bergandeng tangan, sehingga kebaikanmu terlihat bagi orang banyak Bapak, sehingga mereka mau percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga Bapak berdoa agar Engkau membuka jalan tentang proses penyembuhan umat-Mu di seluruh dunia, bahkan di Indonesia Bapak. Kami berdoa Engkau membuka jalan agar vaksin segera ditemukan Bapak, sehingga masalah ini menjadi masalah tuntas dan Engkau bekerja dengan luar biasa. Pakai anak-anak-Mu Bapak di dunia kedokteran untuk menjadi berkat. Bapak, kami juga bersyukur buat perubahan-perubahan yang terjadi di tengah masyarakat ini, agar kami menjadi biasa dengan perubahan-perubahan ini dalam bersekutu, dalam beribadah Bapa, dan kami tetap percaya kepadamu Bapa, bahwa Engkau pegang kendali dalam segala hal. Kiranya Engkau memberkati umat-Mu yang ada di rumah, yang bekerja, dan dimanapun mereka berada. Biarlah darah-Mu melindungi mereka. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih sayang Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati engkau hari ini hingga selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat. Haleluya. Amin.